from the Creator. Signs from the Creator. Bab sholat ini tuh panjang kajiannya, Put. Panjang kalau di murid ya. Mesti dulu kita pahami tentang azan itu ya, air wudu ya. Apalagi baru masuk nanti ke bab sholatnya itu. Kalau air wudunya kan syaratnya tuh air yang tidak berbau katanya kan. Iya. Air yang tidak berubah warna, air suci yang lagi menyucikan gitu kan. Nah, bahas tuh tentang azan tuh, Allahu Akbar gitu kan. Kan kemarin udah kita kaji itu soal Allahu Akbar. Allahu Akbar itu hakikat dari Allahu Akbar itu, jika kemanapun matamu memandang tidak terpandang lagi bagimu selain Tuhan, itulah Allahu Akbar. Ya kan? Kita memandang nih apapun yang kita pandang tidak terpandang lagi selain Tuhan. Kalau masih terpandang selain Tuhan, nah belum akbar Tuhan tuh, belum besar Tuhan. Apa itu yang disebut asyhadu alla ilaha illallah kata dia kan? La ilaha illallah itu apa kan? Zat, sifat, af'al, asma kan? Nah, apa itu Muhammad Rasulullah? Nah, itu yang roh kita tuh, Muhammad Abu Arwah, Adam Abu Basar katanya kan? Nah, apa lagi kalau tiba dia hanya la sholat, ayla falah kan? Nah, kita bilang apa? La haula wala quwata kan? Tidak ada upaya melainkan daya upayamu ya Allah. Zatmu yang menggerakkan gitu kan? Menggerak diamkan sifatmu gitu kan? Yang membuat saya bisa beraf'al, saya bisa berperilaku gitu kan, berdiri sujud rukutnya tuh sampai saya bisa berkata-kata, itu kan semuanya zatmu yang menggerakkan sifat saya, sifat-sifat yang meliputi diri saya ini, sifatmu juga gitu kan. Nah kan itu panjang kajiannya kan. Kalau ambil air wudhu aja dulu nih, kan namanya air yang tidak berbau, lawannya air berbau. Air yang tidak berbau warna, lawannya air yang berbau warna kan. Air suci lagi menyucikan, lawannya air yang tidak menyucikan. Nah, air suci menyucikan ini tuh air tauhid itu, di tauhid tuh letaknya ya. Air yang tidak berubah warna itu di tasawuf tuh, nah itu disebut di roh ya. Nah, air yang tidak berbau itu, nah itu di fikihnya gitu. Nah, kalau kita udah memasrahkan sepasrah-pasrahnya diri kita itu, kita udah paham nih, zat itu yang menggerakkan sifat, yang membuat kita bisa berperilaku, yang kita bisa beraf'al nih, diasmai af'al kita itu, berperilaku kita itu, ya kan? Nah, kan itu yang disebut suci lagi menyucikan itu. Suci lah zahir dan batin kan, kalau kita pakai gerak diam, ya. Zat Tuhan itu yang berupa gerak diam itu yang menggerakkan sifat-sifatnya yang ada pada diri kita, yang meliputi diri kita, yang meliputi alam semesta ini termasuk pada diri kita, ya kan? Hayat basar sama kodrat dia dari ilmu kalam itu yang membuat diri kita bisa beraf'al, bisa berperilaku dan berkata-kata. Kan berdiri, sujud, rukuk segala macam itu kan berkata-kata itu, berperilaku itu. Ya kan? Nah, kan itu isinya sholat itu. Nah, kalau kita tadi kan air suci lagi menyucikan, kalau nggak suci dia kita pakai gerik namanya itu, gerik diam. Nah, tidak air yang tidak suci lagi menyucikan namanya itu. Ya. Nah, kalau air suci lagi menyucikan kita pakai yang dari gerak diam turun ke bawah ke sifat, dia air yang masih tidak berubah warna dia. Masih bersih airnya tuh. Nah, nanti ke bawahnya ke fikihnya. Nah, airnya tidak berbau. Paham nggak? Nggak bau kentut dia. Nah, tapi kalau kita pakai gerik diam, air yang tidak menyucikan, nah nanti dia berwarna dia berwarna dia tiba di sifat. Nah, tiba di fisik ya, di perilaku dan perbuatannya berbau dia namanya. Paham nggak? Nah, itu hakikat air suci, air yang tidak berbau, air yang tidak berubah warna, air yang suci lagi menyucikan. Itu babnya itu dulu tuh, bab air suci. Itu kan syarat sholat. Mana yang lebih besar syaratnya itu ketimbang sholatnya? Kan nggak sah orang kalau nggak beli wudhu dulu. Iya. Nah, tapi kalau nggak dipaham apa makna hakikat dari air wudhu itu, kalau nggak paham gimana?
kalau air syariat aja, air apa aja boleh kan? Tayamum boleh. Itu kan air secara simbolis. Sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu, tambah sunat macam-macam, sholat tarawih segala macam itu kan sholat syariat. Syariat itu arti dari syariat itu kan majasi, baru maksud itu bayangan baru, tidak sebenarnya, ya tak? Jadi sholat yang 5 waktu sehari semalam itu yang kita lakukan itu bentuknya baru simbolis, disebut amal. Dia belum menjadi ibadah, dia baru amal namanya. Sama kayak Indonesia tuh, negara Indonesia kan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab kan, ya? Kan ada ritualnya. Misalnya lebaran hajinya, katakan lebaran Idul Fitrinya itu 17 Agustus. Upacara benderanya ritualnya kan. Nah, ada lagi ritualnya nanti tiap hari Sabtu tuh penurunan bendera. Itu kan hanya ritual. Nah, apa hakikat makna dari bertuhan Tuhan yang Maha Esa yang ada di Pancasila itu? Apa yang maksud dengan kemanusiaan yang adil beradab tuh? Yang nantinya kita harus bersatu, bermusyawarah, dan ending akhirnya nanti kita kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia kan? Kan itu buahnya, hasilnya harus ada hasilnya kan? Tidak hanya simbolis, tidak hanya upacara bendera aja gitu kan? Tidak hanya yang sholat-sholat seperti itu. Nah, sholat yang kita lakukan sehari-hari itu penuh makna simbolis di dalamnya, ya. Apa itu yang berdiri tegak itu, berdiri benar itu kan? Nah, berdiri itu apa? Itu di saat kita lagi jaya, kita bagaimana? Ya, di saat kita lagi mulai udah bisa juga dimaknai umur, bisa juga diwarnai wajah takdir yang kita akan temui kan? Kita lagi kaya raya, bagaimana kita bersikap? Kita lagi mulai jatuh hidup kita, bagaimana kita bersikap? Kalau kita tersungkur hidup kita ke bawah kan? Jadi miskin kita, bagaimana kita bersikap? Kan itu maknanya. Nah, coba penuh simbol, penuh simbolis. Bacaan yang kita baca juga begitu, ya kan? Allahu Akbar kan gitu kan? Apa makna Allahu Akbar kan tahu tadi? Jika kemanapun matamu memandang tidak terpandang lagi selain Allah kan? Nah, kalau dalam sholat tuh teringat yang enggak tuh. Teringat ini, teringat itu kan? Teringat anak yang belum mandi, teringat motor dipinjam orang, mengingat-ingat nanti yang teringat itu Tuhan kan? Ditampar sama Tuhan tuh. Allahu Akbar lagi waktu rukuk kan? Hei, kamu tuh jangan ingat yang lain, ingat Allah itu. Allahu Akbar tuh. Nah, pas sujud masih ingat-ingat lagi yang lain. Allahu Akbar lagi. Kan Allahu Akbar dah. Nah, begitu juga. Nah, baca doa iftitahnya bagaimana tuh? Sesungguhnya hidupku, matiku, amal ibadahku punya Tuhan. Apa maknanya itu? Jangan cuma disebut aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kan? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia yang cuma yang layak dipuji. Masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua orang dikasihi oleh Tuhan itu, tapi nggak semua orang disayanginya. Ya? Dia yang menguasai pembalasan. Ya? Maksudnya apa? Setiap perbuatan kita, mau pakai gerak atau gerak diam atau gerak diam, akan ada akibatnya kepada diri kita. Ya? Kan itu maknanya dia yang menguasai penghabisan. Kita tuh sebetulnya hidup kita tuh dari bangun sampai tidur aja. Siapa yang bisa menjamin kita bisa bangun lagi besok? Kan tidur itu kan binnya sama dengan mati. Iya. Ya? Adik-beradik itu mati itu dengan tidur itu. Nah, hidup kita itu dari bangun sampai tidur lagi aja sebetulnya. Nah, itu batas waktunya. Ini tuh dikasih oleh Tuhan apa namanya? Kebaikan atau keburukan yang kita terima. Nah, itu disebut dia yang menguasai penghabisan. Nah, masuk kepadamu kami menyembah dan kepadamu minta tolong kan? Kita pahami itu sifat tuh yang menyembah zat itu gitu loh kan? Nah, kita minta tolong kepada zat itu supaya zat itu menggerakkan kita digerak diam, jangan digerak diam. Ya? Masuk ke ayat yang berikutnya, tunjuki aku yang lurus kan gitu kan? Nah, jalan yang lurus itu jalan yang dikehendaki Tuhan itu. Jalan yang tidak dikehendaki Tuhan, jalan setan, jalan gerak diam. Nah, sebagaimana jalan itu? Sebagaimana jalan orang-orang yang telah kau beri karunia nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan sesat. Itu minta kita. Karena kita udah mengalami kehidupan nih, kita baik dan buruk yang kita jalani. Itu penuh makna simbol-simbol semuanya di dalam sholat itu. Makanya sholat syariat itu nggak boleh juga dihapuskan, nggak boleh dibilang nggak benar gitu kan? Dia penuh dengan simbol-simbol, haji simbol-simbol, puasa simbol, zakat simbol kan? Simbolis, tahu nggak simbolis? Simbolis itu cuman sampel ya, atau contoh, ya kan? Misalnya kamu naik ke podium, kamu dapat hadiah, ditulis orang di stereofoam tuh,
dapat hadiah 100 juta. Apa itu duit? Enggak. Nah, itu baru sampel contoh, ya kan? Nah, sholat yang 5 waktu itu penuh makna dia. Bagaimana kita diajarkan kita tuh mengikuti imam, nah itu mengikuti pemimpin namanya kan? Bagaimana kita jadi masyarakatnya, ya. Bagaimana masyarakat ini nanti diayomi oleh pemimpin itu, ya. Bagaimana kita berdisiplin kan? Bagaimana kita bermusyawarah, bagaimana kita bersatu dalam sholat itu kan, tertib semacam itu kan diajarkan semua itu. Iya. Nah, nanti dia menjadi ibadah sholat itu, simbol-simbolis itu, kita pahami hakikat maknanya, baik berdiri sujud ruku itu, gitu. Nanti kita maknai juga, kita tahu hakikat mana apa yang kita baca, itu yang kita perbuat dari mulai, kalau subuh nih, di antara subuh dan lohor itu, benar nggak sesuai dengan apa yang kita omongin di sholat itu? Apa yang kita baca-baca tadi? Apa yang kita simbol-simboliskan tadi itu? Kan itu. Nah, kalau itu benar, jalan hidup kita berjalan di gerak diam, selalu pandang Tuhan yang di sebalik segala sesuatu itu, ya sesuai dengan apa yang kita ikrarkan tadi, yang kita baca tadi dalam sholat itu. Nah, kan disebutkan tuh, celakalah orang yang sholat yang ia lalai dari sholatnya, kata tadi kan, sholat tapi celaka, karena dia gak memaknai sholat itu. Sholat ya sholat, nipu orang jalan terus, maling jalan terus, korupsi jalan terus kan. Iya. Oh, dia pejabat katanya, nggak tahu mumpung aja dia kan, lihat orang miskin nih, dibilang tukang maling semua orang miskin ini kan, padahal dia yang maling. Iya. Punya mobil bagus, rumah bagus kata dia kan, padahal hasil marap itu kan, lagunya aja kayak orang beriman, orang baik kan, haji bolak balik kan, jidat hitam gara-gara sholat kata dia kan. Nah, padahal kerjanya apa gitu kan. Jadi sholatnya nggak mencerminkan perbuatannya sehari-hari gitu kan. Karena sholat itu penuh simbol semua itu, dalam maknanya itu nggak main-main itu. Air wudhu aja sangat dalam itu, tapi ya apalagi sholatnya, secara fikih itu. Nah, masuk kita ke sholat yang tasawuf ini nanti lain lagi tata caranya tuh, ya masuk ke sholat yang kan sholat itu untuk mencegah keji dan mungkar tadi kan. Nah, itu keji mungkar di tauhid itu syirik hukumnya. Keji mungkar di tasawuf itu munafik hukumnya. Nah, keji mungkar dalam perbuatan perilaku kita sehari-hari di fikihnya nih disebut kafir kita. Tidak terima dengan apapun takdir Tuhan kepada kita. Diberi sakit nggak terima, diberi sembuh nggak, diberi sehat nggak terima, diberi miskin nggak terima, diberi kaya masih kurang aja gitu kan nggak terimaan semua tuh, nggak pernah mau menerima, nggak pernah mau bersyukur hidupnya tuh, ditolaknya semua takdir Tuhan itu, nggak mau menerima dia gitu. Kan banyak dia kisah-kisah Al-Quran itu menerangkan tuh bagaimana orang yang nggak menerima takdir Tuhan, bagaimana orang yang menerima takdir Tuhan kan, dia pasrahkan diri kepada Tuhan, dia yang sehari-hari kita yang disuruh Tuhan itu, jabatan-jabatan tertinggi dalam agama itu, sebetulnya kan kita tuh bersabar apabila dapat cobaan ujian Tuhan, bersabar kita diberi oleh Tuhan segala hal yang berbentuk musibah, kekurangan rezeki, segala macam kan, sakit segala macam, kan disuruh Tuhan bersabar, bersyukur apabila kita dapat keberkahan, dapat kelimpahan harta segala macam kan, ikhlas kita terhadap semua apapun ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan pada diri kita tuh, mau sakit, mau sembuh, mau kaya, mau miskin, mau untung, mau rugi kan, ikhlas menerimanya. Yang disebut terbuka pintu surga itu apa? Pintu surga itu siapa penjaganya? Penjaga pintu surga siapa? Malaikat apa? Malaikat Ridwan, saya nggak tahu kakak. Nah, iya. Ridwan itu maksudnya orang yang ridwan, mau menerima semua ketetapan Tuhan itu. Orang yang ridwan, ridho kita menerima setiap apapun ketetapan Tuhan itu yang malaikat itu yang disebut ridwan, itu disebut malaikat pembuka pintu surga. Nah, kita tawakalkan pada Tuhan tuh, takut hanya kepada Tuhan itu, kita nggak boleh takut kepada apapun selain Tuhan itu. Pasrahkan diri kita sepasrah-pasrahnya pada Tuhan itu, kan itu maknanya. Jadi semuanya tuh penuh dengan simbolis, penuh dengan hakikat. Simbolis itu mesti kita buka kuncinya semua, ya kan? Ada lagi orang kejawen atau orang Islam kapiten zaman dulu ya, itu menafsirkannya berdiri tegak lurus itu disebut api, itu elemen api dia. Kalau ruku ada elemen angin, kalau sujud dia tuh elemen air, nah, duduk dia elemen tanah namanya. Kan penuh simbol-simbol semua, bisa ditarik ke simbol apapun itu, entah dengan hidup kita lagi susah, hidup kita lagi jaya kalau berdirinya kan, nah, itu. Atau misalnya di umur, tadinya kita lagi gagah, kita lagi masih muda nih, nah mulai umur agak apa sedikit udah mulai membungkuk kan, lama-lama nyunsep nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tidur aja di rumah kan,
Itu kan simbolis semua. Nah, rukun sholat 13 kan tahu, udah pelajari jadi fikihnya kan. Nah, sholat itu ada hukumnya. Ada hukum sholat itu ada 3 ya. Ada kauli, fi'li, kolbi. Fi'li itu yang fi'li itu perbuatan kita. Kauli itu kan perkataan kita. Nah, perbuatannya kan berdiri, sujud, rukuk kan, duduk kan. Itu kan kaulinya namanya, perilakunya. Kalau fi'linya apa yang kita baca tadi? Allahu Akbar, Al-Fatihah, ya kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, semacam kan yang kita baca-baca itu kan apa yang kita baca itu kan harus diartikan dulu ke bahasa Indonesia. Setelah diartikan harus dicari tahu dulu makna hakikatnya apa. Kan tidak hanya sekadar didongengin dibaca aja itu. Dipahami semua makna hakikat kandungan apa yang kita baca itu. Dipahami apa itu hakikat dari berdiri, sujud, rukuk segala macam itu. Ya kan? Nah, ada hukum kauli, ada hukum fi'li, ada lagi hukum kolbi. Hukum kolbi itu ada 7 dia. Qasad, menentukan niat dulu, ya kan? Ada ta'ruf, mana yang kita bedakan nih, mana yang sunnah, mana yang wajib. Nah, baru ta'yin nanti. Ta'ruf ta'yin kan, ta'yin itu menentukan waktu sholatnya. Ya? Baru ikram kan dirimu tuh, bungkus dirimu yang lahir itu. Nah, mi'raj, naik masuk ke diri yang batin. Nah, itu yang sifat ma'ani itu, sifat manawiyah itu, yang hayat basar sama qadar ilmu kalam itu kan. Nah, udah paham kamu itu, digerak-gerikkan oleh Tuhan itu, digerak diamkan dan diamkan oleh Tuhan itu, sifat itu. Nah, jadinya kamu apa? Munajat. Yang keenam tuh, munajat itu apa? Pandang memandang. Arti hakikat dari munajat itu pandang memandang, yang dipandang dia juga yang memandang dia juga yang dipandang. Ya tak? Nah, itulah saling menghargai, saling memandang kita dengan orang kan. Nah, baru takbir belakangnya. Takbir apa? Bulat ahadnya. Ahad itu kan udah pelajari. Tidak sezarah pun di semesta alam yang bukan diri Tuhan itu. Bulat jadi kepahamannya. Kan itu. Nah, itu yang penuh makna, penuh simbolis semua tuh sholat itu. Nah, dia menjadi di amal itu kan menjadi ibadah dalam perilaku kita. Dari mulai kita subuh ke asar ke lohor itu, antara itu dilakukan dalam perbuatan sehari-hari kita. Nah, itulah disebut sholat daim, sholat terus menerus. Di dalam sholat terus menerus itu pasti ada sholat 5 waktu di dalamnya kan? Pasti ada sholat sunnah di dalamnya kan? Apa yang bentuk sholat 5 waktu, sholat yang terus menerus itu? Setiap saat yang kita pandang itu zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Paham nggak? Zatnya itu yang menggerak diamkan sifat yang berupa hayat basar sama qadar ilmu kalam itu. Perilaku dia yang di semesta alam ini yang ada, baik yang baik maupun yang buruk. Diasmainya perilaku itu. Nah, itu yang sholat daim, sholat terus menerus. Dia putar-putar di situ-situ aja sebetulnya. Asal paham kita la ilaha illallah itu, paham Muhammad Rasulullah itu. Paham kita nanti berperilaku, bersikap, berkauli, berfikri. Paham enggak? Jadi yang kolbi ini mengkaji tentang sifat dan zat. Nah, itulah hakikat dari sholat. Jadi sholat yang fikih yang kita lakukan 5 waktu sehari malam itu, dia bisa menjadi manfaat, bisa jadi menjadi mudarat. Kalau kita nggak pahami, lah kalau kita sholat terus, sholat rajin, maling jangan rajin, nipu orang rajin, korupsi rajin, bergunjing rajin, ngomongin orang rajin, mencaci maki orang rajin, sholat apaan tuh? Kan itu kan. Jadi nggak ada tercermin simbolis sholat yang amal tadi itu ke ibadah jadinya. Jadi kan dibilang orang kan, amal ketiadaan ilmu nggak akan jadi ibadah dia, sia-sia dia. Itu disebut celakalah orang yang sholat, yang ia lalai dari sholatnya. Sholat tapi masuk neraka wil. Paham nggak? Nah, yang dibaca dalam sholat itu kan ayat Al-Quran semua, asma-asma Allah yang dibaca. Cari tahu lah itu dulu apa maksudnya, pahami itu dulu. Nah, kalau udah sholat daim itu kita memahami semua kandungan, bahkan abjad-abjad Arab itu kita tafsirkan dia. Apa hakikat makna dari abjad ini, abjad itu, abjad segala macam itu, suku katanya, rangkaian kalimatnya. Kita pelajari semua itu tentang bagaimana syariatnya.
hakikatnya, marifatnya dari bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran itu. Ya. Baru luas kita dapat. Coba bayangin Nabi Muhammad itu. Hakikat makna, kepahaman, hidayah kepahaman dari Tuhan. Pada Nabi Muhammad itu umi, tidak bisa baca tulis. Ya. Dia gak punya guru orang. Tapi dia bisa paham dari mulai cerita Nabi Adam. Coba bayangin. Dari Adam diwujudkan dia paham. Dia tahu dia. Bahkan sampai umatnya sekarang dia tahu. Nanti umatku banyak tapi seperti buih di lautan, tidak berkualitas. Terbukti ayat-ayat Al-Quran mengatakan sangat sedikit mereka yang beriman, sangat sedikit mereka yang berpikir, sangat sedikit mereka yang menggunakan akal, sangat sedikit mereka yang bersyukur, kata Tuhan kan. Semuanya sangat sedikit itu. Makanya udah bilang kan, yang namanya umat Nasrani, umat Yahudi, umat mukmin itu sangat sedikit, umat-umat beragama itu sangat sedikit umatnya. Yang paling banyak umat siapa? Umat Firaun. Ya. Umat yang mempertuhankan dirinya sendiri, umat yang mempertuhankan berhala-berhala harta benda ini, jabatan, pangkat, kedudukan, harta benda, kekuasaannya, kan itu. Yang banyak tanpa disadari orang itu, dia mempertuhankan itu. Sholatnya mempertuhankan bacaannya, mempertuhankan sujud ruku'nya, ya. Alimnya kata dia kan. Tapi nggak tahu kandungan makna itu, apa hakikat makna dari sujudnya, apa hakikat makna dari ayat uduknya, apa hakikat mana dari azan, panggilan azan itu. Kan dalam itu kalau mempelajari. Nah itu disuruh belajar dari Yunus bin Lahat. Belajar engkau dari Yunus bin Lahat kan. Nah itu maksudnya. Nah kalau kita nggak pahami ya celakalah orang sholat yang dari sholatnya. Udah sholat masuk neraka. Kan gitu. Itu sholat itu nggak, waduh, kayak sangat dalam itu makna kandungannya. Semuanya apapun dalam rukun 13 itu, ya, baik hukumnya maupun rukunnya ya, itu harus diketahui semua dulu. Kalau nggak sia-sia, sama kayak orang dagang nih, laris buat dagangannya, dia nggak tahu harga dia beli berapa, dia nggak tahu ilmunya. Nah, dihitung-hitung kalau orang yang ngerti hitung-hitungan. Barangnya itu sebetulnya harus dijual 5.000, dia belinya 4.000, harus untung 1.000. Dia jualnya 3.000. Laris manis, dia bilang dia untung. Semakin banyak sholat, ya semakin cepat dia masuk neraka ini. Semakin laris dagangannya semakin gede ruginya. Nah itu maksudnya, itu yang celaka orang yang sholat, yang ia lalai sholatnya. Dia melakukan amal ketiadaan ilmu, atau tidak ada ilmu pengetahuannya tentang apa yang dikerjakannya, jadinya sia-sia kan. Nah kayak ilmu tuh sangat dahsyat dia. Sampai hadis Nabi pun berkata, belajarlah engkau dari Yunus bin Lahat kan. Nggak main-main itu ilmu pengetahuan itu. Kalau suatu ilmu amal yang tidak dengan ilmu pengetahuan, tidak dengan pengetahuan, dengan ilmu ya, sia-sia kerjanya. Jadi kalau bab sholat ini kalau kita mau kaji panjang kajiannya ya. Kita rinci itu penuh kaya makna dia, simbolis-simbolis kita berdiri, rukuk, sujud itu kan, bacaan-bacaannya di dalam tuh semuanya tuh kaya makna, kaya hakikat makna semuanya, nggak sepele itu. Sedangkan sholat secara fikih aja, walaupun kita nggak khusyuk di dalamnya, nggak bakalan ada khusyuk dah, ya. Kan sholat tuh kan pernah kasih tahu kan, orang tauhid itu cara pandangnya dia khusyuk tapi dia nggak sholat, dia nggak tawadhu. Nah kalau orang tasawuf dia tawadhu tapi nggak sholat, nggak khusyuk. Tapi orang fikih, nah dia sholat tapi nggak tawadhu, nggak khusyuk. Soalnya yang Allahu Akbar itu yang diingatnya macam-macam tadi. Bacaan yang diingat kan, saking asiknya ngayal dalam sholat itu, yang kepikiran macam-macam, lupa. Ini udah 3 rakaat, baru 4 rakaat nih, ya. Karena kebablasan asar jadi 2 rakaat, kebablasan asar jadi 5 rakaat kan. Karena ngayal isi dalamnya. Nah, tapi sungguh pun demikian, itu kan simbol tuh. Perlu harus tetap ada, ya. Apalagi kalau sholat berjamaah kan besar manfaatnya, karena udah kasih tahu tuh. Itu mendidik kita untuk bagaimana berpemimpin, mendidik kita bagaimana kita jadi rakyat, jadi makmum kan. Nah, mendidik kita disiplin untuk apa? Supaya kita berbagi, menghilangkan kesombongan, bertemunya si kaya dan si miskin, selanjutnya kan, untuk belajar bersatu kita kan, buat suatu komoditas kan, dari secara lahiriahnya banyak apanya manfaatnya ya, tapi jangan hanya sekedar itu,
harus cari hakikat makna yang terdalam kan. Nah, harus ada majelis ilmu di masjid itu kan, ada seorang penuntun di situ mengajar kepada murid-muridnya, mengajarkan pada makmum itu supaya paham apa arti sholat itu, apa puasa itu, apa haji itu, apa zakat itu, apa 25 syahadat itu kan harus pahami semua. Nggak hanya cuma didongengin hafal, udah hafal udah Islam. Nggak sesederhana itu. Nah, sebetulnya Tuhan nggak memberi sulit beragama itu sebetulnya. Sangat mudah, udah paham aja la ilaha illallah itu udah selesai itu sebetulnya. Paham cara kerjanya ya. Apa itu zat yang berupa gerak diam dan gerik diam itu, apa itu sifat yang digerak diamkan oleh zat itu. Nah, dia berafal nanti diasmai afal itu, berperilaku atau berbuat ya, itu disebut afal. Nanti diasmai dia munafik, kafir, beriman, atau orang baik, orang buruk, semacam lah, nama-nama benda-benda segala macam ini kan dinamai seperti itu. Udah paham dia itu semuanya Tuhan. Hah? Zat Tuhan, sifat Tuhan, afal Tuhan, asma Tuhan kan? Itu yang dipandang sehari-hari kan? Karena saya beberapa kali bilang, apa tujuannya kita diwujudkan oleh Allah? Untuk tempat menyatakan bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Allah itu. Untuk apa alam semesta beserta isinya diwujud Allah? Untuk tempat menyatakan kuasa kehendaknya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Tuhan untuk memahami kuasa kehendaknya terhadap alam semesta ini, itulah yang namanya orang beriman. Nah, itu yang disebut kayak Nabi Muhammad itu, dia paham cerita semenjak Adam diadakan sampai nanti umatnya sekarang nih, nanti seperti Bu Hidayat dia paham. Sampai Nabi Muhammad pernah belah bulan, bayangin dah. Karena ilmunya sangat luas, diberi hidayah kepahaman oleh Tuhan sangat luas. Nabi Nuh dia bisa tahu 100 tahun lagi akan ada air bah. Bukan ngeramal itu. Nabi Yusuf nanti akan ada 7 tahun masa panen bagus, 7 tahun masa paceklik, dia paham. Itu hidayah kepahaman dari Tuhan gitu loh. Paham nggak? Ini luas, sangat luas. Tuhan kalau menghidayakan kepahaman kepada seseorang, bisa aja dia tahu apapun itu. Dan ke depan itu masih banyak ilmu pengetahuan yang akan diturunkan oleh Tuhan. Nah, kita harus berebut itu. Umat Islam ini udah ketinggalan zaman sekarang. Orang udah mau bikin rumah di planet Jupiter sekarang, orang udah mau bikin kapling-kapling bulan, nah kita masih ribut aja mazhab aliran ini kan. Berebut kebenaran aja. Aliran ini yang benar, aliran itu yang benar, mazhab ini yang benar, mazhab itu yang benar kan. Tafsir ini nggak begini, tafsir itu nggak begitu kan. Asik di situ aja. Orang teknologi udah maju minta ampun. Padahal salah satu sifat Tuhan itu ilmu. Berkehendak. Ilmu pengetahuan. Kenapa kok nggak kita berebut ilmu pengetahuan itu? Kenapa kita nggak berebut sifat-sifat Tuhan itu yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Nah, sekarang umat Islam apa? Jadi bangsa penikmat kan? Cuman bangsa yang apa? Jadi budak teknologi orang kan? Budak peradaban orang kan? Nah, orang yang menemukan kan? Kita beli HP, laptop segala macam kan produk orang semua jadinya. Padahal dulunya Islam juga banyak penemuan-penemuan di Islam itu. Justru Islam itu yang membuat merevolusi peradaban ini dulu ya, awalnya ya. Nah, dulu Eropa itu justru orang Kristen ya, raja-raja itu dia memakai agama untuk kelanggengan kekuasaannya. Justru orang-orang ilmuwan itu ditekan dia, Aristoteles, Socrates, Galileo segala macam kan di penjara itu, orang-orang Kristen itu, orang Nasrani waktu itu. Dia berkolaborasi dengan kerajaan waktu itu kan, dengan penguasa lah ya. Nah, dia ternganga dia melihat Islam di Timur Tengah itu kok muncul nama Muhammad tuh, meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu kan, yang untuk memajukan peradaban ini. Banyak penemuan-penemuan baru yang dari orang Islam kan, Aljabar, Kompas, gitar itu juga orang Islam begitu, macam-macam lah ilmu pengetahuan yang lain-lain kan, ilmu kalam, ilmu semacam kan. Nah, terbingung dia. Nah, sampai sekarang pun trauma orang Eropa itu, bayangin lah. Kalau di Jerman sekarang kamu nih, kalau kamu bikin KTP, kalau kamu mau tulis agama kamu, kena pajak kamu itu. Jadi kalau kamu nggak ingin kena pajak, jangan tulis agama di situ. Saking traumanya dia terhadap agama itu pernah menghalangi teknologi dulu. Agama itu menghalangi ilmu pengetahuan, agama itu menghalangi dunia sains gitu. Paham nggak? Nah, dia sekarang Eropa itu yang meniru, kitanya yang ninggalin. Wah, ilmu pengetahuan itu bukan agama itu, kan aneh-aneh aja. Nah, Al-Quran itu isinya ilmu pengetahuan. Kok sifat Tuhan itu? Ilmu itu kan sifat Tuhan. Ilmu Tuhan meliputi langit dan bumi beserta sisinya. Allah Maha mampu memberikan ilmunya kepada siapapun yang dikehendakinya kan,
untuk diangkatnya ke tempat terpuji daripada dibandingkan orang lain. Kan anak Tuhan semua itu. Kok kita nggak mau berebut ilmu Tuhan? Kita hanya bangga-bangga dengan kitab-kitab yang sudah dibikin oleh ulama-ulama besar dulu kan. Kita kembangkan lagi sekarang ilmu-ilmu baru kan. Kalau kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, kita bisa menemukan banyak penemuan-penemuan di dunia Islam ini. Akhirnya kan kiblat. Orang nanti berkiblat peradaban ke kita kan. Tapi kalau kitanya kayak begini aja sekarang nih, ribut antar mazhab, ribut antar aliran aja. Ini yang benar, itu yang benar, merasa dirinya benar sendiri. Lah, orang jadi budak ya kita, budak peradaban gitu ini kan. Di orang bikin pabrik kita jadi buruhnya aja kan. Yang punya pabrik orang lain. Karena dia penguasaan ilmunya, dia punya sumber modalnya, dia punya. Padahal kita diberi sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia oleh Tuhan kan. Ini kan Islam itu pada umumnya limpah sumber daya alamnya. Dia Arab Timur Tengah tuh, berlimpah sumber daya alam kan. Nah, kita juga gitu. Kufur nikmat kita ini kan. Nikmat Tuhan begitu besar kepada kita diberinya umat Islam ini, tapi tidak dipergunakan yang baik. Para kapitalis itu aja yang menikmati kan. Dibikin pabrik di sini, ditambang di sini, ya. Kita jadi budaknya kan, jadi babunya aja, jadi pekerja biasa. Nah itu kan, karena dia yang menguasai pengetahuannya, dia yang menguasai modalnya. Nggak bisa kita salahkan dia, kita yang salah. Kenapa kita nggak mau mencari pengetahuan itu? Jelas-jelas hadisnya bilang begitu kok, belajar engkau dari yang sampai yang lahat. Kenapa kita nggak manfaatin itu? Nggak usah itulah amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari kita nggak paham, bagaimana itu? Bagaimana kita mau membuka ayat Al-Quran untuk pengembangan dunia sains, dunia teknologi, untuk pengembangan peradaban ini kan? Luas Al-Quran itu minta ampun tuh. Coba bayangin Nabi Muhammad itu, dia bisa paham dari mulai Adam diciptakan juga lah. Dia nggak bisa baca tulis, nggak berguru, nggak baca kitab orang. Dari mana dia tahu itu? Langsung dihidayakan oleh Tuhan kepahaman itu kan. Sampai dia tahu sekarang umatnya seperti buih di lautan ini. Yang umat Firaun yang banyak nih. Coba yang ini. Itu kan hidayah kepahaman dari Tuhan itu. Jadi umat Islam harusnya itu membuka, sekarang harus kita terbuka pikiran kita untuk ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu menjadi rahmatan alamin untuk umat manusia ini. Tahu enggak? Ya, kalau kita cuma asik ribut mazhab aliran aja, kapan kita maju ini kan? Nah, terus kita nggak maju, kita salah-salahin gara-gara agama lain, gara-gara peradaban orang lain, kan nggak fair namanya kan? Kitanya yang goblok, orang disalahin. Nah, kita kaya raya nih, tapi kita buang-buang aja harta kita itu. Kandungan hakikat makna di Al-Quran itu sangat dalam, kita sia-siakan. Orang lain yang ambil manfaat itu. Wah, jangan salah Kak, buku-buku tasawuf itu paling banyak orang-orang orientalis yang bikin. Dia pelajari buku-bukunya Imam Syafi'i kan, dia pelajari buku-buku kita ulama-ulama besar kita ya, dipelajarinya Al-Hikam itu, dipelajarinya ya Ulumuddin, dia pelajarinya kitab Adun Nafi segala macam kan, kitab-kitab yang bagus-bagus lah, dipelajarinya oleh orang-orang orientalis itu. Dia bikin buku, dia dapat pengetahuan dari situ. Kan lucu, kita sendiri nggak mau pelajari, nggak mau mengembangkannya lagi kan, padahal itu dasar-dasar ilmu pengetahuan itu isinya semua itu. Ya itulah bodohnya kita sekarang kan. Nah, kalau mereka orang-orang itu maju, oh kafir orang, dia memang dunia buat dia, kan gitu kan. Kita nanti surga aja lah, sampai mati lah kamu nunggu surga lagi. Itu kan iming-iming yang bodoh namanya kan. Paham nggak? Agama dipahami terlalu picik, terlalu dangkal gitu. Ya, yang kali lah kamu lagi panjang kalau kita soal sholat itu. Ya.